Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemal Agifari dengan NIM 22338050 dari Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penyelesaian soal ujian tengah semester Juli-Desember dengan mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Primawati, SSI, MSI. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pada ujian tengah semester Juli-Desember telah diberikan sebuah soal berupa data kelompok hasil ujian 40 orang mahasiswa kelas statistika jurusan Teknik Mesin angkatan 2022. Untuk soal pertama, yaitu menentukan populasi dan sampel dari data kelompok tersebut. Nah, untuk populasi dari data kelompok tersebut, yaitu seluruh mahasiswa jurusan Teknik Mesin angkatan 2022. Nah, untuk sampelnya, 40 orang mahasiswa kelas statistika jurusan Teknik Mesin angkatan 2022. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu yang bagian A, yaitu menentukan diagram dahan daun dari data tersebut. Nah, untuk menentukan diagram dahan daun, yaitu menentukan dahan dan daunnya. Seperti yang terlihat pada pembahasan yang telah saya buat, hasil ujian yang bernilai 30 memiliki frekuensi 1. Hasil ujian 40 memiliki frekuensi 3 dan nilai 50 memiliki frekuensi 4 buah. Untuk nilai 60 memiliki frekuensi 10 buah. Untuk hasil 70 memiliki frekuensi 11 buah dan nilai 80 memiliki frekuensi 7 buah dan nilai 90 memiliki frekuensi 4 buah. Untuk soal 2B yaitu menentukan tabel sebaran frekuensi dari data kelompok. Untuk menentukan tabel sebaran frekuensi, kita perlu mengikuti beberapa langkah-langkah. Yang pertama, kita perlu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, seperti yang telah saya buat, data yang terkecil adalah 30 dan data yang terbesar adalah 90. Untuk langkah yang kedua yaitu menentukan rank atau jangkauan kelas. Untuk menentukan rank, kita mem- kita menggunakan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Seperti data yang telah kita urutkan tadi, nilai maksimum adalah nilai 90 dan minimum adalah nilai 30. Maka rank yang kita dapatkan adalah 60. Langkah selanjutnya, kita perlu menentukan jumlah kelas. Banyak kelas dapat menggunakan untuk menentukan banyak kelas, kita dapat menggunakan
rumus 1 ditambah 3,3 log N, di mana N merupakan banyak data. Banyak kelasnya kita dapatkan 6,28. Untuk banyak kelas kita bulatkan menjadi 7. Langkah selanjutnya kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas didapatkan dengan rumus rank dibagi dengan banyak kelas. Rank yang didapat adalah 60 dan banyak kelas yang didapat adalah 7. Maka panjang kelas yang didapat adalah 8,57. Dibulatkan menjadi 9. Nah, setelah kita mengikuti langkah-langkah tadi, maka tabel sebaran frekuensi dapat kita buat dengan nilai pertama 30 sampai 38. Nah, data ini, nilai ini memiliki interval 9 dengan frekuensi 1 dan frekuensi kumulatifnya 1 dan nilai tengahnya 34. Nah, begitu seterusnya. Frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi saat kelas ditambah dengan frekuensi sebelum kelas. Frekuensi kumulatif sebelum kelas. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu soal 2C. Menentukan mean, median, modus, dan standar deviasi. Mean merupakan rata-rata dari data kelompok. Untuk mendapatkan rata-rata, kita dapat menggunakan rumus sigma fxi per sigma f. Nah, seterusnya kita tinggal memasukkan data ke dalam rumus. Nah, datanya tinggal kita kali per 1 dan dijumlahkan seluruhnya. Maka didapat penjumlahan dari seluruhnya yaitu 2656 dibagi dengan frekuensi yaitu 40. Maka didapat rata-rata dari data tersebut adalah 66,4. Selanjutnya kita mencari median. Median merupakan nilai tengah dari data tersebut. Untuk menentukan median, kita dapat menggunakan rumus TP bawah kelas ditambah 1/2 banyak data dikurang frekuensi kumulatif saat kelas. Frekuensi kumulatif sebelum kelas dibagi dengan frekuensi saat kelas dikali dengan panjang interval. Nah, untuk mencari median, kita perlu menentukan letaknya terlebih dahulu. Untuk menentukan letaknya, kita menggunakan rumus tengah dibagi N, di mana N banyak data. Banyak data kita adalah 42. Setelah dimasukkan rumus, median terletak pada data ke-20. Berarti median terletak di antara interval 66 sampai 74. Nah, sekarang setelah kita tahu letak median, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Mana TP bawah kelas 65,5 ditambah setengah kali 40 di 9. Median yang kita dapatkan adalah 67,13. Untuk selanjutnya kita mencari modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Dari data tersebut kita ketahui modus yaitu nilai 70 dengan frekuensi banyak 11 kali. Selanjutnya kita menentukan standar deviasi. Nah, standar deviasi dapat kita cari dengan rumus akar sigma F dikali
oh, nilai tengah interval dikurang rata-rata dipangkatkan 2 dibagi dengan sigma F. Seperti yang telah dicari pada tabel yang tersaji, oh, jumlah dari F dikali nilai tengah dikurang rata-rata pangkat 2 didapat yaitu 6.933,6. Sekarang kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus standar deviasi. Setelah dicari, standar deviasi pada soal tersebut didapat 13,165. Selanjutnya, soal 2D, yaitu kita mencari kuartil 1, 2, dan 3. Untuk mencari kuartil 1, kita menggunakan rumus tepi bawah kelas ditambah seperempat dari N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang. Nah, sebelum mencari kuartil 1, kita perlu menentukan letak dari kuartil 1. Nah, letak kuartil 1 dicari dengan rumus seperempat dikali banyak data. Seperempat dari 40 didapat 10. Maka berarti oh, kuartil 1 berada di interval 57 sampai 65. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Maka didapat kuartil 1 yaitu 58,3. Selanjutnya kita mencari kuartil 2. Kuartil 2 rumusnya sama dengan mencari median atau nilai tengah tadi. Maka kuartil 2 didapat 67,13. Selanjutnya kuartil 3. Kuartil 3 rumusnya yaitu TP bawah kelas ditambah 3/4 banyak data dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dan dikali dengan panjang atau interval kelas. Kuartil 3 terletak pada data ke-30, yaitu pada interval 75 sampai 83. Berarti tepi bawah kelas kuartil 3 yaitu 74,5 ditambah 3/4 dikali 40 dikurang 9 per 7 dikali 9. Maka didapat kuartil 3 yaitu 75,78. Selanjutnya, untuk soal 2E, yaitu mencari diagram kotak garis dari soal tersebut. Diagram kotak garis didapat setelah mendapatkan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk membuat diagram kotak garis, kita hanya perlu membuat garis lurus dan mengurutkan data. Data dari data kelompok pada soal. Nah, setelah membuat garis lurus, kita hanya tinggal menentukan letak dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 pada garis tersebut. Dan memberi garis putus-putus pada garis tersebut. Seperti yang tampak dari penyelesaian ini, diagram kotak garisnya seperti ini. Setelah membuat diagram kotak garis, kita perlu menentukan jangkauan interval kuartil atau jik dengan rumus kuartil 3 dikurang kuartil 1. Didapat jangkauan interval kuartil yaitu 17,48. Nah, jangkauan interval kuartil tersebut digunakan untuk menentukan satu langkah ke kiri dan satu langkah ke kanan dari diagram kotak garis. Didapat satu langkah ke kiri dari diagram tersebut yaitu 32,08 dan satu langkah ke kanannya yaitu 102. Selanjutnya
Jika satu langkah kuartil tersebut tidak terdapat pada garis, kita dapat menggunakan bintang. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Jika banyak kesalahan kata, saya juga mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.